Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimahullah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya masih diberi nikmat sehat wal afiat. Diberi kesempatan umur panjang dan juga diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat tersebut kita semuanya bisa hadir di masjid, di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah, untuk mendengarkan kultum, memperbaiki pribadi kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita. Karena sesungguhnya tingkat kemuliaan manusia terletak kepada kepribadiannya yang bertakwa itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa di antara kalian. Sehingga siapapun kita, posisi apapun kita semuanya wajib harus berusaha menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Di tingkat kemuliaan seorang bukan karena kedudukan pangkatnya di dunia ini, bukan karena harta yang dimilikinya, tetapi kesemuanya itu tergantung dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat tarawih rahimahullah, mari kita bersalawat pada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah rahimahullah, di antara sebutan bulan Ramadan adalah Allah menyebut Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan adalah Syahrul Quran. Syahrun artinya bulan, Quran adalah Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Karena memang dalam sejarah dicatat bahwa turunnya Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan, yang sering kita sebut dengan istilah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Di antara sebutan yang lain, Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan untuk pendidikan kita. Bulan pendidikan kita, karena selama 1 bulan penuh kita semuanya dilatih, dididik, untuk nanti pada akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Kita dilatih bersabar. Betul apa betul, Pak? Betul, kita dilatih bersabar. Mungkin kita menghadapi anak-anak kita, mungkin menghadapi keluarga kita, mungkin menghadapi lingkungan kita. Kita dilatih, diperintah untuk bersabar. Bersabar bukan berarti diam saja, bukan. Tetapi bersabar adalah selalu mengingatkan, mengajak kepada kebaikan. Itu namanya bersabar. Ya. Rasulullah memiliki sifat yang sangat sabar. Rasulullah tidak diam saja. Rasul terus berusaha menciptakan masyarakat, mendidik masyarakat menjadi pribadi yang baik. Dari mulai ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi, menerima wahyu. Ketika menerima wahyu yang kedua, di surat Al-Mudaththir dengan perintah ayat Qum fa'anzir. Bangunlah, berikan peringatan. Rasul langsung berikan peringatan. Rasul langsung mengajak. Diawali dari keluarga terdekatnya.
istrinya dulu diajak beriman. Istrinya dulu diajak untuk berbuat baik. Kemudian lingkungan sekitarnya, keluarganya, paman-pamannya diajak. Kemudian kepada kerabatnya, sahabat-sahabatnya diajak. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq diajak. Jadi Rasulullah ketika membangun sebuah masyarakat madani diawali dari pribadi beliau, kemudian lingkungan keluarga, lingkungan terdekat, dan kemudian menyebar lebih luas dan lebih luas lagi. Tentu saja kita pun ketika kita ingin membentuk sebuah masyarakat yang islami, tentu juga harus diawali dari diri kita, keluarga kita, masyarakat terkecil kita, kemudian terus melebar sampai menjadi sebuah gerakan nasional dan gerakan yang lebih luas dari itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan tadi disebutkan sebagai bulan tarbiyah, mendidik kita untuk berbagai macam hal. Dan tentu saja kita dididik agar menjadi orang-orang mukmin yang beruntung. Orang-orang mukmin yang beruntung. Kalau kita baca dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh amat beruntung orang-orang yang beriman itu. Kira-kira nih, kita pengen jadi orang beriman yang beruntung atau enggak nih? Kira-kira kita pengen jadi umat yang beruntung. Yang beruntung itu yang bahagia dunia sampai akhirat. Karena memang sifat rahimnya Allah itu sifat yang dikhususkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah itu maha pemberi rizki. Rizkinya Allah diberikan kepada semua makhluknya, nggak pandang bulu. Bahkan semua makhluk hidup diberikan rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada binatang yang melata sekalipun yang di muka bumi ini kecuali Allah kasih rizki. Allah jamin rizkinya. Ya, jadi semua makhluk Allah, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini itu dijamin rizkinya oleh Allah. Bahkan mungkin makhluk hidup yang hidup di dalam tanah yang kita nggak tahu, tapi ternyata bisa hidup juga dalam tanah. Dari mana rizkinya? Allah kasih rizki. Tetapi sifat rahimnya Allah itu hanya diberikan kepada hamba-hamba yang beriman. Nah, hamba yang beriman itu ini diberikan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Dua sifat yang amat dikagumi yang dimiliki oleh orang beriman. Yang pertama, senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua adalah senantiasa bersabar ketika mendapatkan cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, untuk menjadi orang-orang mukmin yang beruntung di antaranya disebutkan alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Mereka yang di dalam salatnya itu berlaku khusyuk, salatnya khusyuk. Salatnya benar-benar tertib, khusyuk, memahami dengan apa yang dibacanya, menghayati apa setiap gerakan, setiap bacaan yang dibaca, yang digerakkannya. Khusyuk bermakna menghadirkan hati, pikiran, dan perasaan ketika sholat itu. Kita barangkali jujur saja, ketika sholat, kadang-kadang kita nggak khusyuk. Ketika sholat, pikiran kita kemana-mana. Itu banyak terjadi di antara kita. Barangkali kita perlu jujur saja tuh. Kita jujur saja. Kalau sholat kadang-kadang kita tidak khusyuk. Ketika takbir Allahu Akbar, kita ingat itu apa yang mungkin sedang kita kerjakan atau mungkin apa yang mau kita kerjakan. Nah, ini memang bagian dari
gangguan-gangguan bisikan-bisikan setan yang ada dalam diri kita. Kalau kita menghadapi situasi yang seperti itu, kita kembalikan hati dan pikiran kita ingatkan oleh diri kita bahwa kita sedang sholat. Sholat ini adalah ibadah yang sangat luar biasa, sangat istimewa. Kenapa? Mungkin kalau yang namanya infak, sedekah, memberi, itu kadang-kadang orang tidak beriman pun juga memberi. Bahkan mungkin orang yang fasik saja, itu mungkin mau juga memberi. Misalnya sesama copet, pasti pernah saling memberi. Sesama pencuri, mungkin pernah saling memberi. Ya, tetapi belum tentu mereka sholat. Atau mungkin sekarang yang lagi ngetren beritanya koruptor misalnya, pasti pernah memberi. Tapi sholat itu ibadah yang sangat luar biasa. Karena sholat itu adalah sebuah bentuk bahwa kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Itu kalau tidak didasari dengan keimanan, nggak sanggup, Pak. Tidak sanggup orang itu menunaikan sholat itu. Jadi sholat itu ibadah yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kalau kita sholat itu kadang-kadang diganggu oleh bisikan-bisikan setan. Atau setelah sholat kadang-kadang kita juga masih diganggu. Jangan-jangan sholat kita tidak diterima. Jangan-jangan sholat kita tidak sempurna. Bisikan-bisikan itu adalah bisikan setan yang terus menggoda kita. Agar apa? Agar kita yang sudah sholat itu ragu dengan sholat kita. Kalau kita sudah ragu, ngapain kamu sholat? Kan akhirnya. Itu bisikan setan. Jadi kepada kita semuanya, adik-adik, ya bapak-bapak, ibu-ibu, dan semuanya saja. Ketika kita sudah sholat masih diganggu dengan jangan-jangan sholat kita tidak khusyuk, dalam hati kita mengatakan gitu, itu adalah bisikan setan. Dan harus kita hindari. Gak usah dipikirkan. Pokoknya yang penting kita sudah sholat, ikutin syarat dan rukunnya, yakinlah bahwa sholat kita diterima. Sebab kalau keraguan-keraguan tadi kita ikuti, akhirnya apa? Akhirnya kita ragu, sholat kita tidak diterima. Kalau sholat kita nggak diterima, ngapain kita sholat? Padahal Al-Quran menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi apapun permasalahan yang ada di diri kita, maka kita adukan kepada Allah dengan sholat itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, ini yang tidak mudah juga. Mereka yang meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Ini tidak mudah. Baik. Jadi yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang sia-sia kita tinggalkan. Ini tidak mudah juga. Selama berpuasa kita dilatih untuk senantiasa meninggalkan hal yang sia-sia itu. Kita disuruh menjaga lisan kita. Selama berpuasa kita diperintah untuk menjaga lisan kita. Untuk tidak bergunjing, untuk tidak mengadu domba, untuk tidak menfitnah apalagi.
Singkatnya adalah bahwa kita diperintahkan selama berpuasa 1 bulan itu dilatih diri kita untuk menjaga dari sesuatu yang sia-sia. Bahkan mungkin ada ungkapan, itu ungkapan aja. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Itu sebenarnya ya, tidur dalam arti menghindari kesia-siaan. Tidur itu diantaranya adalah tarkul ma'asi. Tidur itu meninggalkan kemaksiatan. Jadi artinya daripada berbuat yang tidak baik, tidur. Itu lebih baik. Kenapa? Tidur itu pasti meninggalkan maksiat. Gak ada orang tidur ngomongin orang, tidak ada. Tidak ada orang tidur bergunjing, tidak ada. Tidak ada orang tidur itu matanya dilalatan, melihat yang macam-macam, tidak ada. Maka tidur itu dari sisi positifnya adalah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Ya. Jadi itu kalau dianggap itu sebagai sebuah ibadah, iya. Tapi tentunya selama puasa bukan untuk tidur terus. Ya ada waktunya istirahat, ya istirahat. Ya, untuk tidur siang. Karena bangunnya malamnya kita harus bangun. Apalagi mungkin ini sepertiga malam terakhir. Kalau kita tidak sanggup iktikaf sepanjang malam, ya tidak usah iktikaf sepanjang malam. Bangun aja jam 2, datang ke masjid, sholat, baca Quran, zikir, sampai menjelang untuk makan sahur. Sudah iktikaf itu. Belum tentu juga kita yang sanggup mau iktikaf di masjid selama 1 malaman, nggak sanggup juga. Kalau kita nggak sanggup, ya sesanggupnya kita. Ya, kita istirahat dulu, tidur, nanti malam jam 2 bangun, datang ke masjid, baca Quran, sholat, zikir, membaca doa yang diajarkan Nabi, itu sudah bagian dari kita niat iktikaf pada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang sering kita dengarkan, sering kita ajarkan. Kita baca, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kita baca sebanyak-banyaknya ketika i'tikaf itu. Para jamaah rahimakumullah. Jadi yang kedua adalah bahwa ketika kita ingin menjadi orang-orang mukmin yang beruntung adalah bagaimana kita mampu memelihara dari kesia-siaan dalam segala macamnya. Apalagi selama bulan puasa ini kita sudah dilatih untuk sesuatu yang halal saja, kalau belum waktunya tidak kita kerjakan. Makan dan minum sesuatu yang halal. Tetapi kalau belum waktunya kita jaga. Kita nggak rela membatalkan puasa kita karena hanya iming-iming sesuatu misalnya. Tapi apakah kita juga tidak rela juga ketika kita harus membatalkan nilai-nilai puasa yang kita yakini. Karena Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ini artinya apa? Sindiran buat kita semuanya, jangan sampai puasa kita hanya mendapatkan lapar dan haus. Kita tidak mampu mengisi puasa kita dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah walladzina hum lizakati fa'ilun. yakni mereka yang menunaikan zakatnya. Ya, menunaikan zakatnya. Hari-hari ini paling tidak kita jangan sampai lupa kita membayarkan zakat fitrah kita. Kalau kita punya harta yang sudah mencapai nisab, dikeluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya. Silakan melalui badan-badan amil zakat. Kalau Muhammadiyah memiliki lazismu, lembaga amil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah. Ada lembaga zakat yang lain. Ada juga yang Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, silakan saja. Atau melalui, kalau di pemerintahan ada namanya UPZ, Unit Pelayanan Zakat. Di Muhammadiyah pun juga
di tingkat pimpinan cabang ataupun juga mungkin di masjid kita ini ada UPZ-nya juga, unit pelayanan zakat. Karena apa? Nanti laporannya akan laporkan kepada Lelismu tingkat daerah. Jadi di antara orang-orang mukmin yang beruntung adalah mereka yang memperhatikan zakatnya. Para jamaah rahimahullah, zakat adalah sebuah bentuk ibadah sosial. Ibadah yang berguna untuk diri kita dan bermanfaat untuk masyarakat. Itulah salah satu bentuk bahwa Islam mengajarkan bahwa kehidupan itu tidak hanya pribadi saja. Kehidupan itu adalah memerlukan sebuah masyarakat dan Islam hadir untuk menyelamatkan masyarakat itu sendiri. Para jamaah rahimahullah, oleh karena itu tentu dari mimbar ini saya mengajak kepada pribadi saya dan kepada jamaah sekalian, mari kita kembali introspeksi kepada diri kita masing-masing dalam rangka menghidupkan kegiatan Ramadan ini. Tentu pertama tadi mari kita mempelajari dan juga mempraktekkan ibadah salat kita dengan khusyuk agar kita menjadi orang-orang mukmin yang beruntung. Kemudian juga kita memelihara lisan kita, hati kita, pikiran kita dari hal-hal yang membawa kepada kesia-siaan. Dan berpuasa kita dilatih untuk itu semuanya dengan melatih kesabaran di antara kita. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita semuanya bisa menyempurnakan ibadah kita, menyempurnakan keislaman kita dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita semuanya menjadi pribadi-pribadi mukmin yang beruntung. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.